Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang fluida dinamis. Jadi kalau di fluida statis itu fluidanya diam, tidak mengalir. Maka kalau pada fluida dinamis ini fluidanya sedang dalam keadaan mengalir dengan sejumlah syarat. Pertama, dia kecepatan alirannya di setiap titiknya konstan, kemudian fluidanya tidak mengalami perubahan volume ketika ditekan atau dia bersifat tidak mampat, kemudian dia tidak kental dan aliran arusnya dia smooth atau lancar. Pada pembahasan tentang fluida dinamis akan diawali dengan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas di sini nanti kita mulai dengan pembahasan tentang debit. Kita pindah ke papan tulis. Jadi debit ini definisinya adalah banyaknya aliran air yang mengalir setiap satuan waktu. Jadi aliran per waktu. Begitu. Debitnya dilambangkan dengan Q, kemudian volume atau banyaknya air yang mengalir dilambangkan dengan V besar, dan waktu alirnya dilambangkan dengan T kecil. Jadi kalau ada aliran dia mengalir begini, maka berapa alirannya itu berapa banyak setiap waktu itu disebut sebagai debit. Banyaknya aliran air atau fluida yang mengalir setiap waktu. Di sini satuan debit adalah meter kubik per sekon, satuan volume itu meter kubik, dan satuan waktu alir adalah sekon. Dalam diktat atau dalam e-book yang sudah saya bagikan, dinyatakan bahwa debit itu juga bisa dirumuskan sebagai hasil kali antara A dengan V kecil. Ingat ya, yang ini V besar, yang ini V kecil. A itu apa? A adalah luas penampang pipa yang dialiri oleh air atau fluida. Itu A namanya, luas penampangnya di sini nih. Bukan luas pipa seluruhnya, tapi penampangnya saja di sini. Lingkaran itu A. V itu V kecil adalah kecepatan aliran air. Jadi bedakan, yang ini V kecil, yang ini V besar. Satuannya debit adalah meter kubik per sekon, satuan A itu adalah meter kuadrat, dan satuan V kecil adalah meter per sekon. Satu lagi yang perlu diingat adalah satuan volume. 1 meter kubik sama dengan 10 pangkat 3 liter, 1 liter sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Itu kira-kira tentang debit. Kita lanjut tentang persamaan kontinuitas. Kenapa disebut kontinuitas? Karena dia memang membahas tentang sifat kontinu dari fluida. Apa yang dimaksud dengan kontinu? Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa pada aliran fluida yang di dalamnya tidak ada kebocoran dan tidak ada tambahan aliran lain, maka nilai debit fluida tersebut di setiap titik, di setiap lokasi, di setiap waktu itu nilainya tetap. Saya ulangi, nilai debit pada aliran fluida itu bersifat atau bernilai konstan. Karena debit dinyatakan dengan Q, maka Q di titik ini akan sama dengan Q di titik yang kedua, sama dengan titik Q di titik nilai Q di titik ketiga, dan seterusnya. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya. Nah, yang perlu kita ingat adalah kapan kita menentukan ini 1, 2 dan seterusnya. Indeks 1, 2, 3 dan seterusnya itu dibuat berdasarkan aliran berdasarkan urutan aliran air. Jadi kalau yang 1 berarti dia dialiri lebih dulu, kemudian baru yang kedua, baru yang ketiga dan seterusnya. Kemudian kalau ini dirumuskan, maka dia menjadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya. Dan itu maknanya sama dengan Q1 sama dengan Q2 saja. Jadi kita potong di sini. Karena Q adalah A kali V, maka
Q1 sama dengan Q2 itu bisa dinyatakan dengan A1 kali V1, V kecil, sama dengan A2 kali V2. Ini di sini V kecil. Nah, itu adalah persamaan kontinuitas. Artinya apa? A1 adalah luas permukaan pipa yang dialiri pertama kali, A2 adalah luas permukaan yang dialiri di titik berikutnya atau di titik keduanya. V1 adalah kecepatan di titik 1, V2 adalah kecepatan di titik berikutnya. Jadi yang dilalui terlebih dahulu diberi indeks 1, yang dilalui kemudian itu diberi indeks 2. Itu jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai lupa. V1 di sini adalah kecepatan aliran. Jangan sampai tertukar dengan volume. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan di sini kita lihat contoh soal yang pertama. Saya geser dulu. Lihat contoh yang pertama. Di sini ada ember kapasitasnya 13,5 liter. Kita buat saja diketahui. Diketahui volumenya adalah 13,5 liter. Kita ubah ke meter kubik. 13,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian luas penampang keran A itu adalah 1,5 meter kuadrat, sentimeter kuadrat. Ini sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian kecepatan alirannya V kecil 9 meter per sekon kuadrat. 9 meter per sekon. Karena dia letak kerannya itu di aliran yang kedua atau dia lalui setelah dari pipa, berarti ini adalah A2, ini adalah V2. Yang ditanyakan adalah yang pertama Q-nya berapa, yang kedua T-nya berapa, gitu. Maka kita jawab di sini. Yang pertama, Q itu adalah A kali V. Karena dia nilainya konstan dimanapun, maka kita bisa ambil A2 dan V2. Sehingga 13,5 kali 10 pangkat min 3 kali V-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4. Maka V-nya 9 ya. V-nya 9. Begitu. Ini adalah nilai dari Q. Hanya tadi 1,5 ya. Sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 4 kali 9 sama dengan 13,5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Ini nilai dari Q. Yang kedua, nilai dari T. T itu diperoleh dari rumus Q sama dengan V per T, atau T sama dengan V per Q. V besar sama dengan V besarnya adalah 13,5 kali 10 pangkat min 3 per Q-nya adalah 13,5 kali 10 pangkat min 4. Ini dicoret.
outlet tinggal 10 sekon. Jadi waktunya adalah 10 sekon. Itu contoh soal yang pertama. Kita lihat contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua. Ada aliran air seperti ini. Jika luas penampang pipa besar adalah 6, ini berarti A1. Kita boleh diketahui ya. Pipa besar 6 meter. Pipa besar itu dialiri lebih dulu, berarti dia yang indeksnya 1, berarti A1. Jadi 1 dan 2 ini bukan dari ukuran tapi dari yang dilalui lebih dulu. A1 6 meter kuadrat, kemudian pipa yang kecilnya adalah yang kedua, berarti A2 nya adalah 1,5 meter kuadrat. Aliran di pipa besar berarti V kecil ya, V kecil 1 sama dengan 15 meter per sekon. Ditanyakan adalah berapa V2. Maka kita buat jawab A1 kali V kecil 1 sama dengan A2 kali V kecil 2. Berarti V2 kecil 2 sama dengan A1 V1 per A2 sama dengan 6 kali V1 nya 15 per A2 nya 1,5 sama dengan 60 meter per sekon. Jadi aliran air di pipa kecil itu adalah 60 meter per sekon. Nah, demikian penjelasan tentang persamaan kontinuitas sebagai awal dari pembahasan tentang fluida dinamis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.